Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Desi Hasbia, SLC MIKOM, dosen pembimbing mata kuliah retorika dan public speaking, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcella Febri Adha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini. Pada hari ini, izinkan saya untuk berpidato mengenai Ibu Raden Ajeng Kartini yang kebetulan sebentar lagi akan diperingatinya Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh pahlawan yang satu ini, yakni Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ibu Raden Ajeng Kartini juga dikenal sebagai sosok pelopor kebangkitan wanita yang ada di Indonesia. Memperingati Hari Kartini bertujuan untuk memperingati dan menghormati perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan keseimbangan antar pria maupun wanita pada era modern, yang dimana secara khusus dalam bidang pendidikan dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang pekerjaan. Habis gelap, terbitlah terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Ibu Raden Ajeng Kartini, sosok wanita hebat pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasannya wanita lahir hanya untuk direndahkan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi kaum laki-laki. Namun pemikiran itu runtuh dan dilawan sungguh-sungguh oleh beliau. Sebagai manusia, baik laki-laki maupun wanita, semuanya memiliki derajat dan status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya sama, semuanya seimbang, semuanya sama-sama membutuhkan. Kenapa harus ada perbedaan sosial? Kepeduliannya akan nasib wanita yang ada di Indonesia tidaklah main-main. Banyak sekali hal-hal luar biasa yang diwariskan oleh beliau pada kita generasi penerusnya. Salah satunya pemikiran-pemikiran merdekanya, di mana pemikirannya berisi mengenai kaum wanita. Bagaimana kaum wanita seharusnya diperlakukan, bagaimana status sosial yang baik bagi kaum wanita. Buat dari hasil pemikiran-pemikiran beliau dijadikan landasan bagi kaum wanita setelahnya untuk bersama-sama bersatu meraih tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesetaraan sosial bagi kaum wanita. Mereka hanya ingin setara dengan kaum laki-laki, tidak kurang dan tidak lebih. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini membuat beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya selesai. Masih bisa kita amati, masih banyak wanita yang ada di Indonesia perlu diperjuangkan nasibnya. Saat ini masih banyak kaum wanita yang membutuhkan bantuan dari tangan kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai Laskar Kartini. Oleh karena itu, marilah kita menteladani pemikiran Ibu Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan nasib wanita, seperti mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam gelora pembangunan sekarang ini, sehingga cita-cita Ibu Kartini dapat segera terwujud. Yakinkanlah hati kalian bahwa kalian bisa menghadapi tantangan di masa depan. Kobarkan api semangat. Ciptakanlah Kartini-Kartini baru yang mandiri, tangguh, dan profesional dalam menghadapi setiap tantangan di era globalisasi, namun dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Pesan saya kepada perempuan-perempuan Indonesia, pandai-pandailah wanita Indonesia penerus perjuangan Kartini dalam menentukan nasib kaumnya, sehingga selamat pada tujuan. Kepada kaum perempuan, khususnya remaja yang ada di acara ini dan di seluruh Indonesia, berhati-hatilah dalam memilih teman dan pergaulan. Janganlah kalian jatuh ke lembah nista, tetapi berbuatlah sesuatu demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Ibu Raden Ajeng Kartini kisahnya tetap abadi diceritakan dari mulut ke mulut, dari waktu ke waktu, sehingga pemikiran-pemikiran hebatnya akan tetap utuh walaupun raganya sudah tak lagi utuh di telan bumi. Itulah Ibu Kartini, ibu bagi seluruh wanita di Indonesia.
Saya ingin membacakan salah satu quote dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Begini, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan dalam melakukan penyampaian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat menteladani dan mengambil kisah dari perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Majulah wanita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.